Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, bullying atau perundungan kerap terjadi pada anak-anak di sekolah dan perbuatan tersebut tentunya berdampak serius pada mental siswa. Dan pemirsa, siswa korban perundungan kerap kali mengalami depresi, trauma dan juga penurunan performa akademis. Dan tentunya hal ini harus sesegera mungkin dilakukan pencegahannya oleh semua pihak. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana peran dari negara dalam memutus aksi perundungan di sekolah, kita akan membahasnya bersama pada kali ini bersama dengan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Bapak Nahar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Nahar. Waalaikumsalam, selamat malam, Mbak Mona. Baik, Bapak terima kasih telah menyempatkan untuk berdialog bersama Kominfo Newsroom pada malam hari ini. Kita langsung saja Pak Nahar membahas mengenai permasalahan bullying di sekolah. Ini khususnya pada saat ini sebenarnya yang menjadi penyebab anak di sekolah tersebut melakukan aksi perundungan apa saja nih Pak Nahar? Iya, tentu banyak hal yang bisa berpengaruh kenapa anak menjadi korban. Bahkan juga menjadi bukan hanya korban ya, tapi juga menjadi pelaku dalam konteks perundungan di satuan pendidikan. Nah, diantaranya adalah misalnya karena anak dengan kontrol diri yang rendah gitu ya. Jadi biasanya pelaku bullying itu karena tadi ada kontrol diri yang rendah, lalu kemudian mereka sebelumnya juga menjadi korban gitu ya, lalu kemudian menganggap dirinya terancam dan biasanya bertindak menyerang gitu ya. Ini beberapa catatan gitu ya. Pembuli biasanya juga ingin mengontrol, mendominasi dan tidak menghargai orang lain. Nah, ini beberapa catatan yang tentu kita bisa dapatkan. Lalu kemudian faktor pola asuh orang tua. Jadi misalnya keluarga yang permisif terhadap perilaku kekerasan yang ditunjukkan dengan orang tua yang sering bertengkar gitu ya misalnya, Ya. dan melakukan tindakan yang agresif serta tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik itu menjadi pemicu pola yang kemudian dihadirkan di lingkungan sekolah gitu ya. Lalu kemudian juga faktor pengaruh teman sebaya. Jadi teman sebaya yang menjadi pendukung ya atau penonton membuat pelaku bullying itu makin menjadi-jadi. Biasanya kalau di kompor-kompor ini anak tambah tuh. Jadi secara tidak langsung kehadiran teman-temannya itu membantu proses yang sebelumnya ragu, lalu kemudian semakin yakin dia melakukan hal-hal yang eh, di luar kendalinya itu karena mendapat dukungan kuasa, lalu kemudian popularitas dan status gitu ya. Lalu kemudian juga faktor lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah dengan lingkungan yang baik itu juga akan mempengaruhi beberapa perilaku-perilaku yang bisa terjadi di sekolah. Jadi artinya bahwa kebijakan sekolah yang berpengaruh kepada aktivitas, tingkah laku, serta interaksi pelajar di sekolah tentu ini akan mempengaruhi kondusif atau tidaknya anak-anak di lingkungan sekolah untuk memastikan proses belajarnya bisa dilakukan dengan baik, lalu kemudian terhindar dari aktivitas-aktivitas yang tadi bersentuhan dengan bully, membuli gitu ya. Nah, ini menjadi catatan kita. Nah, termasuk tadi manajemen dan pengawasan disiplin sekolah yang misalnya kontrol, lalu kemudian lemah dalam misalnya melakukan pembimbingan, ini dapat saja misalnya mengakibatkan munculnya bullying di sekolah. Faktor lainnya misalnya faktor karena pengaruh atau efek dari media massa. Jadi adegan-adegan kekerasan yang juga mempengaruhi tingkah laku kekerasan bagi anak dan remaja ini bisa terjadi karena tadi mencontoh beberapa adegan yang ditampilkan di
beberapa kanal medsos tadi gitu. Dan ini juga karena tentu remaja sedang mencari identitas sehingga mereka tentu mencoba meniru karena gampang meniru, mencontoh apa yang dia Mm-mm. lihat, maka menjadi penting pengawasan konsumsi informasi yang layak bagi anak dari berbagai media, dari mulai media cetak, elektronik, dan media sosial. Iya, baik. Berarti selain dari pola asuh dan juga pengaruh dari teman-teman, kebijakan dari sekolah juga bisa membuat anak tersebut melakukan aktivitas perundungan atau bullying ini. Nah, berkaitan dengan hal ini, Bapak, apa yang dilakukan oleh Kementerian PPPA ini mungkin melakukan sosialisasi atau memberikan pemahaman juga kepada guru dan orang tua agar mereka bisa memberikan pengertian kepada anak-anaknya tentang bahaya aksi dari perundungan tersebut, Pak? Iya, kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sejak Mm. 2012 tentu juga menginisiasi sebuah pendekatan untuk meminimalkan tindakan kekerasan di sekolah, yaitu melalui misalnya pendekatan disiplin positif. Jadi penerapan disiplin positif ini kita uh, harapkan bertujuan untuk membantu mengurangi terjadinya tindak Mm. kekerasan di sekolah gitu ya. Jadi dengan diterapkan disiplin positif ini tentu menjadi indikator sekolah ini ramah anak atau tidak. Lalu kemudian juga meluncurkan berbagai program sekolah ramah anak. Mm. Nah ini program-program ini ditujukan sebagai upaya mewujudkan bahwa lembaga pendidikan, satuan pendidikan itu menjadi ramah anak dan berbasis kepentingan terbaik bagi anak untuk memenuhi hak pendidikan mereka gitu ya. Dan sampai saat ini misalnya SRA ini sudah mencapai 65.877 yang tersebar di 344 kabupaten kota. Nah ini yang terus kita kembangkan, dan 2018 kami juga meluncurkan pilot project tentang program pesantren ramah anak gitu ya, sebagai upaya perwujudan pesantren yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif, dan Mm-mm. nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi, dan psikososial anak, uh, perempuan dan anak laki-laki, termasuk yang memerlukan pendidikan khusus dan atau pendidikan layanan khusus. Dan ini 937 pesantren telah tersosialisasikan program pesantren ramah anak ini. Demikian juga pengembangan program pusat pembelajaran keluarga. Ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengasuhan terhadap anak gitu ya, sehingga tadi memastikan bahwa keluarga itu adalah pihak yang harus dianggap menjadi penting dalam pengasuhan anak dan tempat pertama untuk mentransfer, mendelivery sistem nilai yang Mm-mm. berlaku di masyarakat, dan ini perlu terus ditingkatkan dalam kapasitas pengasuhan anak. Dan ketika semua upaya itu dilakukan, kita berharap sih tidak muncul persoalan-persoalan yang terjadi pada anak-anak kita gitu ya. Tetapi kalau itu sampai terjadi, maka tanda-tandanya bisa dikenali, lalu kemudian uh, upaya pencegahannya bisa dilakukan, maka layanan-layanan juga kita kembangkan, seperti layanan konseling gitu ya. Lalu kemudian ketika menghadapi masalah, dia menjadi korban maupun jadi pelaku maupun saksi gitu ya, ke layanan-layanan yang tersedia baik di pusat maupun di daerah, seperti ada layanan sahabat perempuan dan anak, ada unit pelaksana teknis pelindungan perempuan dan anak, atau ada P2TP2A, dan ini kita harapkan bisa membantu upaya-upaya untuk memastikan uh, apa membantu anak-anak di sekolah dari situasi yang menyebabkan mereka dalam lingkungan yang rentan untuk praktek bully.
Baik, berarti dari Kementerian PPPA sendiri sudah melakukan berbagai bentuk sosialisasi dan juga program ini Pak ya untuk bisa Ya. meminimalisir terjadinya perbuatan bullying di sekolah ini. Dan tentu ini Pak Nahar membutuhkan juga tingkat kematangan emosional bagi anak-anak. Nah, Hmm. ini berkaitan juga dengan kematangan emosional Pak Nahar. Ada penelitian yang mengatakan bahwa emotional intelligence ini merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan untuk bisa meningkatkan kematangan pada anak. Nah, dalam praktiknya apakah dari Kementerian PPPA telah melakukan hal tersebut Pak dan sejauh mana efektif untuk bisa memberikan tingkat kematangan bagi anak-anak di sekolah Pak, kematangan emosional? Iya, tentu KPPA tidak melakukan pembinaan emosional intelijen ya Hmm, bagi orang oke. tua, siswa, dan guru. Namun kami melakukan beberapa upaya. Baik. Di antaranya adalah eh, mendorong misalnya memastikan bahwa pendidik, tenaga kependidikan, KPPA telah menyelenggarakan bimbingan teknis Hmm, disiplin positif tadi ya dengan disiplin positif menjadi sebuah pendekatan untuk menumbuhkan kedisiplinan pada diri anak melalui konsekuensi logis tanpa kekerasan gitu ya. Dengan pijakan 4 hak dasar anak gitu ya yang wajib dipenuhi, baik hak kelangsungan hidup, hak pelindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Selain itu, tentu kami melalui layanan konsultasi keluarga juga melakukan sosialisasi tentang tadi disiplin positif bagi orang tua untuk meningkatkan kapasitas pengasuhan positif. Pelibatan anak dalam kegiatan pencegahan melalui forum anak ini sebagai pelopor dan pelapor. Tentu ini juga dikembangkan dengan berbagai kegiatan seperti membuat kampanye digital untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya kekerasan terhadap anak, melakukan edukasi pada teman sebaya untuk melakukan pencegahan kekerasan gitu ya terhadap anak baik oleh teman sebaya maupun oleh orang dewasa, termasuk memberitahu pihak yang berwenang jika menemukan kasus yang diduga merupakan kekerasan terhadap anak baik oleh teman sebaya maupun oleh orang dewasa. Kemudian tentu komunikasi, edukasi, dan informasi stop kekerasan terhadap anak melalui media massa, talk show, dan berbagai event seperti Car Free Day, dan sejak 2021 telah mengkampanyekan Dare to Speak Up agar semua berani bicara, berani melapor atas kekerasan yang dialami. baik. Untuk pelaporan atau layanan pengaduan begitu Pak dari Kementerian PPPA terhadap aksi bullying hingga sejauh ini seperti apa yang telah kita lakukan Pak dan seberapa efektifkah hal tersebut dilakukan Pak Nahar? Iya, ini menjadi prioritas program dari KPPA ya, khususnya untuk memastikan fungsi pelaporan dan penyediaan layanan itu bisa dilakukan secara maksimal. Dua di antaranya adalah bahwa sejak tahun 2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak membuka layanan pengaduan melalui call center 129. Lalu kemudian dari layanan-layanan tersebut tentu kita bisa memetakan gitu ya berbagai kasus yang terjadi di masyarakat yang dialami oleh anak-anak kita. Lalu kemudian kalau misalnya sebelumnya bahwa data yang masuk ke kementerian kita koordinasikan dengan lembaga-lembaga layanan yang ada di pusat maupun di daerah, maka sejak 2020 kami mendapatkan keputusan Presiden nomor 65 tahun 2020, ada 3 fungsi tambahan yang kami coba kembangkan, yaitu koordinasi penanganan pelindungan anak gitu ya, lalu kemudian penyediaan layanan bagi anak-anak yang memerlukan pelindungan khusus. Oleh karena itu maka angka pengaduan terus meningkat, tentu dengan tadi stimulus bahwa sosialisasinya baik, terus juga berpengaruh dari berbagai regulasi yang kita sempurnakan. Contoh misalnya dengan lahirnya Undang-Undang 12 tahun 2022, lalu kemudian kita mengembangkan sistem pelaporan yang semakin mudah diakses oleh semua orang, maka
angkanya terus meningkat. Angka meningkat itu tidak harus misalnya ditafsirkan sesuatu yang wah ini sebuah ketidakberhasilan, tapi justru orang mau melapor, orang dengan penuh keyakinan bahwa melapor itu mendapatkan jaminan satu respon, yang kedua tentu tidak memastikan bahwa laporannya itu dijaga dan segala macam, maka ini juga menjadi satu indikator bahwa upaya yang kita lakukan itu mendapatkan kepercayaan dari orang yang melapor, dan dengan demikian maka layanan-layanan yang lainnya bisa kita kembangkan, baik dari Ya. layanan pengaduan maupun layanan-layanan yang dibutuhkan berdasarkan data awal pengaduan dan hasil asesmen dari setiap kasus yang masuk dalam pengaduan yang disediakan baik di pusat melalui layanan SAPA 129 maupun di daerah melalui UPT DPPA yang Ya. dikembangkan di seluruh wilayah. Ya, baik. Tentunya dengan berbagai program yang telah dilakukan oleh Kementerian PPPA, masyarakat juga harus jemput bola begitu Pak ya, untuk bisa melaporkan terhadap kasus bullying yang terjadi khususnya di sekolah tersebut. Baik Pak Nahar, terima kasih banyak sudah berkenan untuk diskusi bersama Kominfo Newsroom pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan Bapak, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Ya. Baik pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.